Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitandani Pratama, NPM 2581010 236, Prodi Informatika. Di sini judul presentasi saya hari ini adalah Arsitektur Keamanan Modern, Review Dua Perspektif Blockchain dalam Sistem dan Teknologi Informasi. Presentasi ini disusun untuk mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Retno Mumpuni Eskom MSc. Namun sebelum itu, di sini saya menggunakan dua paper. Yang pertama yang berjudul Implementasi Teknologi Blockchain dalam Sistem Terdistribusi untuk meningkatkan keamanan dan integritas transaksi data. Di sini paper pertama yang saya gunakan terakreditasi Sinta 5. Yang kedua ada Navigating the Maze, Exploring Blockchain, Privacy, and its Information Retrieval. Di sini pada paper kedua terakreditasi internasional IEEE. Latar belakang utama dari kedua penelitian ini adalah adanya tantangan besar terhadap keamanan dan integritas data dalam sistem teknologi informasi modern. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, transaksi data menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan, manipulasi data, dan serangan cyber. Serangan spesifik seperti Man in the Middle (MTM) menjadi ancaman nyata yang dapat merugikan berbagai sektor vital seperti keuangan, pemerintahan, dan layanan kesehatan. Sebagai respon terhadap kerentanan ini, teknologi blockchain hadir menawarkan solusi yang menjanjikan, karena sifatnya yang terdesentralisasi, terdistribusi, dan transparan. Blockchain menyediakan mode komunikasi yang dianggap andal dan aman. Teknologi ini berkembang pesat dan telah banyak diadopsi di berbagai domain, termasuk keuangan, cryptocurrency, IoT, layanan kesehatan, dan manajemen rantai pasokan SCM. Namun blockchain tetap memiliki kerentanan terhadap berbagai tantangan privasi. Penyerang dapat memanfaatkan sifat terbuka dari ledger untuk melakukan pelanggaran privasi, seperti pelacakan dan penautan transaksi, transaction linking. Penyerang dapat menganalisis pola transaksi untuk menghubungkan berbagai transaksi ke satu pengguna yang sama. Deanonimalisasi. Penyerang berupaya menghubungkan alamat pseudo-anonim di blockchain dengan identitas di dunia nyata. Serangan pada smart contract. Kerentanan pada smart contract seperti serangan recursive calling yang terjadi pada tahun 2016 terbukti dapat mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar. Lalu di sini metodologi yang digunakan pada paper pertama. Di sini ada 5 metodologi yang digunakan. Yang pertama ada kajian teori. Tahap ini merujuk pada pengumpulan berbagai teori dari buku, jurnal, maupun sumber informasi internet untuk mendukung penelitian mengenai implementasi teknologi blockchain dalam sistem terdistribusi untuk meningkatkan keamanan dan integritas transaksi data. Teori-teori yang dikumpulkan meliputi blockchain, sistem terdistribusi, data integritas, algoritma konsensus blockchain, man in the middle, tag, dan teori yang mendukung lainnya. Yang kedua, pengumpulan data menggunakan data dari tinjauan literatur, studi kasus, dokumen teknis, dan jurnal ilmiah terkait. Lalu yang ketiga, perancangan sistem terdistribusi. Perancangan sistem ini bertujuan untuk mengelola data secara efisien dalam arsitektur terdistribusi yang tetap terpusat. Pengguna melalui aplikasi klien dapat mengakses data dengan terhubung ke salah satu dari 3 server penyimpanan. Ketiga server ini saling terhubung untuk berbagi data, yang memberikan redundansi dan ketahanan sistem jika terjadi kegagalan server. Selain itu, terdapat basis data terpusat yang berfungsi sebagai pusat sinkronisasi untuk memastikan data di ketiga server tetap konsisten. Server 2 memiliki koneksi langsung ke basis data terpusat untuk membantu menjaga data tetap termutakhir di seluruh server. Arsitektur ini dirancang untuk menghasilkan akses data yang cepat, keandalan sistem yang tinggi, dan konsistensi data yang terjaga. Yang keempat, penentuan model blockchain. Pada tahap blockchain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hyperledger Fabric.
Dipilih karena arsitekturnya yang modular, fleksibilitas kustomisasi, serta dukungan privasi dan izin akses yang baik. Yang kelima, implementasi blockchain dalam sistem terdistribusi bertujuan untuk mencapai keamanan, transparansi, dan integritas data yang tinggi. Arsitektur ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada aplikasi klien, berfungsi sebagai antarmuka pengguna. Yang kedua, peer nodes, dihubungi oleh klien. Yang ketiga, node pemesanan, berperan penting dalam pemrosesan transaksi. Yang keempat, node CA, otoritas sertifikat, bertugas mengautentikasi dan mengelola sertifikasi untuk memastikan hanya pengguna dan node sah yang dapat berpartisipasi. Ledger merupakan buku catatan terdistribusi yang menyimpan semua transaksi tervalidasi secara permanen, menciptakan jejak yang transparan dan tidak dapat diubah. Melalui struktur yang saling terhubung antar komponen ini, sistem dapat menjaga keandalan data sekaligus menjamin ketahanan terhadap perubahan atau penyusupan yang tidak sah. Berikut metodologi yang digunakan dalam paper kedua yang berjudul Navigating the Maze: Exploring Blockchain Privacy and its Information Retrieval. Metodologi yang digunakan adalah analisis bibliometrik. Para penulis melakukan survei komprehensif dengan mencari dan menganalisis paper dari berbagai database akademik terkemuka seperti Science Direct, IEEE Explore, Elsevier, Springer, dan ACM Digital Library. Hasil dari kedua penelitian ini mencakup temuan teoritis dan bukti implementasi praktis. Secara teori, penelitian survei berhasil mengidentifikasi ancaman privasi utama dalam blockchain, seperti kebocoran privasi transaksi dan kebocoran privasi identitas. Penelitian ini juga memetakan berbagai teknik kriptografi yang ada untuk mengatasi masalah ini, seperti Zero Knowledge Proof dan Ring Signature. Meskipun blockchain menghadapi berbagai masalah privasi, ada kebutuhan yang belum terpenuhi untuk mengatasinya. Kolaborasi antara blockchain dan Privacy Information Retrieval (PIR) diidentifikasi sebagai solusi yang sangat menguntungkan. Kesimpulannya, penggabungan kedua teknologi ini dapat menjadi titik balik baru untuk meningkatkan privasi, anonimitas pengguna, dan ketidaktertautan transaksi dalam aplikasi blockchain. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Transport Layer Security (TLS) dalam Hyperledger Fabric berhasil mengamankan komunikasi antara komponen jaringan, klien, peer, dan orderer. Sistem yang dibangun terbukti berhasil menjalankan fungsi chain code atau logika bisnis. Secara spesifik, fungsi create asset berhasil dijalankan untuk menambahkan aset baru ke dalam ledger, ditandai dengan status 200. Dan fungsi get all assets berhasil mengambil semua data aset yang tersimpan di ledger. Implementasi TLS ini memastikan data terlindungi dari pihak ketiga dan menjaga integritasnya. Kontribusi utama dari paper implementasi adalah merancang dan mengimplementasikan secara praktis sebuah sistem terdistribusi yang aman. Para penulis menunjukkan bagaimana platform Hyperledger Fabric dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan integritas data melalui penggunaan kriptografi, autentikasi berbasis sertifikat, dan mekanisme konsensus. Kontribusi para penulis dari kedua paper ini mencakup tinjauan teoritis dan implementasi praktis. Kontribusi utama dari paper survei adalah menyajikan tinjauan komprehensif mengenai tantangan privasi dan celah yang ada dalam literatur sistem berbasis blockchain. Secara khusus, penulis memberikan kontribusi baru dengan menganalisis secara mendalam potensi sinergi dan penggabungan antara Privacy Information Retrieval (PIR) dan blockchain, sebuah area yang belum banyak dibahas oleh survei lain. Kesimpulan dari kedua penelitian ini saling menguatkan. Blockchain adalah teknologi yang kuat untuk keamanan, namun privasi tetap menjadi tantangan utama yang memerlukan solusi inovatif. Paper implementasi menyebutkan bahwa penerapan Hyperledger Fabric pada sistem terdistribusi
berhasil meningkatkan keamanan dan integritas transaksi data. Penggunaan TLS secara khusus terbukti efektif dalam melindungi komunikasi jaringan, menjaga integritas data, dan mencegah akses tidak sah. Paper survei yang menyimpulkan bahwa meskipun blockchain menghadapi berbagai tantangan privasi, kolaborasi antara blockchain dan Privacy Information Retrieval (PIR) sangat menguntungkan. Penggabungan kedua teknologi ini diidentifikasi sebagai arah baru yang menjanjikan untuk mencapai anonimitas pengguna yang lebih baik dan memastikan transaksi tidak dapat dilacak dalam aplikasi terdesentralisasi di masa depan. Keterkaitan dengan sistem dan teknologi informasi. Kedua paper ini memiliki keterikatan yang sangat erat dan fundamental dengan bidang sistem dan teknologi informasi. Fokus utama kedua paper ini adalah pilar inti sistem dan teknologi informasi, keamanan data, privasi data, dan integritas data dalam sebuah sistem. Paper pertama adalah contoh praktis dari rekayasa sistem terdistribusi, yang merupakan konsep inti dalam arsitektur teknologi informasi. Paper ini secara langsung menjawab tantangan utama sistem dan teknologi informasi, yaitu keamanan data dan integritas data dalam sebuah jaringan. Implementasi ini menggunakan komponen teknologi informasi yang spesifik dan canggih, seperti platform Hyperledger Fabric, smart contracts, dan protokol keamanan jaringan (TLS) untuk membangun sebuah sistem informasi yang tangguh dan aman. Paper kedua berfokus pada aspek fundamental sistem dan teknologi informasi, yaitu keamanan dan privasi data dalam teknologi yang sedang berkembang, blockchain. Paper ini menganalisis evolusi teknologi blockchain dari 1.0 hingga 5.0 dan aplikasinya secara langsung pada berbagai domain sistem informasi seperti e-commerce, supply chain, healthcare, dan IoT. Analisisnya terhadap teknik kriptografi canggih seperti Zero Knowledge Proof dan PIR merupakan inti dari pengembangan sistem informasi yang aman dan private. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.